Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada sebuah kasus di mana beberapa orang ini mereka membuat semacam unit usaha ataupun kerjasama gitu ya. Lalu misalkan sebut saja awalnya ada 10 orang. 10 orang, kemudian masing-masing store modal sekian-sekian, setiap bulan store lagi, iuran, dan seterusnya. Usaha ini misalnya dibuatkan toko sembako gitu ya, toko sembako, ataupun mungkin dibuatkan perusahaan yang bergerak di industri misalnya makanan. Namun permasalahannya, begitu nanti ada yang mau join, orang baru tadi, misalkan orang ke-11, orang ke-12, orang ke-13, itu memiliki hak yang sama seperti orang yang nomor 1 sampai nomor 10. Dan berikutnya kalau misalkan orang nomor 1 sampai nomor 10 tadi ingin berhenti, ingin keluar dari bisnis tersebut, dari unit usaha tersebut, dia hanya berhak mendapatkan jumlah modal yang dia store. Oke. Apakah hal yang semacam itu diperbolehkan dan sejalan dengan konsep syariah atau tidak? Baik. Kalau kita bicara investasi, kalau kita bicara tentang bisnis, di sini berarti yang kita perlu pahami 10 orang tadi kalau dibuatkan modal yang mereka store sama-sama nilainya, berarti kan mereka adalah pemegang saham masing-masing 10%. Kemudian ketika ada orang lain yang terlibat mau masuk, itu harus dihitung ulang persentase kepemilikan saham. Nah, kemudian kesalahan yang berikutnya tadi terjadi adalah pada saat orang nomor 1 sampai 10 tadi berhenti, mundur, dia hanya berhak mendapatkan modal yang dia invest awal. Misalkan dia investasi 10 juta di awal dulu ya untuk buka usaha tersebut. Dia hanya mendapat 10 juta dan kemudian sisa keuntungan. Ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Kenapa? Karena pemilik saham dia selain berhak mendapatkan modal awal dia kalau memang nanti perusahaan dibubarkan gitu kan. Dia berhak mendapatkan sisa modal, dia juga berhak mendapatkan apa? Kenaikan dari valuasi. Mungkin perusahaan tadi awalnya oke lah nilainya 100 juta. Tapi setelah berjalan itu kan dia punya aset. Selain tanah, ada tanahnya misalkan, ada gedungnya, kemudian kalau dia punya merek ada mereknya dan yang lain. Ini kan harus dihitung semua. Bisa saja sekarang nilai perusahaannya sudah 300 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar. Maka harusnya dia mendapatkan persentase dari saham. Sehingga hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Ini kalau kita mau bahas tentang akad syirkah, musyarakah, ya, bentuk-bentuk skema kerjasama seperti ini harus diperhatikan juga ketika dia bubar atau ketika nanti ada orang baru yang masuk, itu harus dihitung ulang komposisi kepemilikan sahamnya. Lalu kemudian nanti ketika perusahaan bubar, ada yang keluar dari situ, itu dinilai kira-kira sekarang nilai perusahaannya berapa, dia memiliki saham berapa. Itu juga harus diperhitungkan. Supaya nanti tidak ada pihak yang terzolimi. Itu yang bisa dijawab. Semoga membantu. Wallahu a'lam bishawab.